Oleh Mahfud MD dalam channel YouTube-nya pada Senin 11 November 2025. Mahfud MD menyebut jika kasus Roy Suryo CS dibawa ke pengadilan, harus dibuktikan terlebih dahulu lewat pengadilan lain bahwa memang ijazah Jokowi benar-benar asli, bukan hanya dari ketentuan dan keterangan sepihak-pihak kepolisian soal keaslian ijazah Jokowi. Mahfud MD menegaskan bahwa kepolisian tak boleh menyimpulkan ijazah Jokowi asli, namun harus diputuskan lewat pengadilan oleh majelis hakim. Mahfud MD mengatakan bahwa gugatan mengenai ijazah Jokowi harus dibuktikan terlebih dahulu, baru proses pencemaran nama baik diproses secara hukum. Menurut Mahfud MD, langkah dari kepolisian membawa Roy Suryo CS ke pengadilan justru bisa dimanfaatkan oleh kubu Roy Suryo CS. Mahfud MD juga menyebut bahwa kasus yang menyeret Roy Suryo CS bisa ditolak oleh hakim karena dakwaan tidak diterima, pasalnya pembuktian keaslian ijazah Jokowi tak pernah ada. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM RI, Menko Polhukam Mahfud MD turut merespon penetapan tersangka terhadap Roy Suryo CS terkait fitnah tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mahfud menilai alasan penetapan tersangka masih samar. Melalui unggahan di kanal YouTube-nya pada Senin 10 November, Mahfud menanyakan soal alasan dibalik penetapan tersangka Roy Suryo. Apakah tindakan yang dilakukan Roy Suryo menimbulkan keonaran hingga kegaduhan di masyarakat? Menurutnya, apabila Roy dibawa ke pengadilan, maka pengadilan harus membuktikan bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli. Sementara pihak yang bisa membuktikan ijazah palsu atau asli bukan polisi, melainkan hakim. Di kasus ini, polisi menurut Mahfud hanya boleh menghimpun alat bukti yang dijadikan bukti di persidangan. Mahfud pun menerangkan logika dari kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini. Menurutnya, seharusnya gugatan soal ijazah diproses terlebih dahulu, baru gugatan pencemaran nama baiknya. Namun dalam kasus Roy Suryo, proses itu dinilai terbalik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut bahwa Roy Suryo CS tak bisa diadili di pengadilan. Mahfud MD mengatakan bahwa keaslian ijazah Presiden ke-7 Jokowi harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum proses hukum terhadap Roy Suryo CS dilakukan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam channel YouTube-nya pada Senin 11 November 2025. Mahfud MD menyebut jika kasus Roy Suryo CS dibawa ke pengadilan, harus dibuktikan terlebih dahulu lewat pengadilan lain bahwa memang ijazah Jokowi benar-benar asli, bukan hanya dari ketentuan dan keterangan sepihak-pihak kepolisian soal keaslian ijazah Jokowi. Mahfud MD menegaskan bahwa kepolisian tak boleh menyimpulkan ijazah Jokowi asli, namun harus diputuskan lewat pengadilan oleh majelis hakim. Mahfud MD mengatakan bahwa gugatan mengenai ijazah Jokowi harus dibuktikan terlebih dahulu, baru proses pencemaran nama baik diproses secara hukum. Menurut Mahfud MD, langkah dari kepolisian membawa Roy Suryo CS ke pengadilan justru bisa dimanfaatkan oleh kubu Roy Suryo CS. Mahfud MD juga menyebut bahwa kasus yang menyeret Roy Suryo CS bisa ditolak oleh hakim karena dakwaan tidak diterima, pasalnya pembuktian keaslian ijazah Jokowi tak pernah ada. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM RI, Menko Polhukam Mahfud MD turut merespon penetapan tersangka terhadap Roy Suryo CS terkait fitnah tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mahfud menilai alasan penetapan tersangka masih samar. Melalui unggahan di kanal YouTube-nya pada Senin 10 November, Mahfud menanyakan soal alasan dibalik penetapan tersangka Roy Suryo. Apakah tindakan yang dilakukan Roy Suryo menimbulkan keonaran hingga kegaduhan di masyarakat? Menurutnya, apabila Roy dibawa ke pengadilan, maka pengadilan harus membuktikan bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli. Sementara pihak yang bisa membuktikan ijazah palsu atau asli bukan polisi, melainkan hakim. Di kasus ini, polisi menurut Mahfud hanya boleh menghimpun alat bukti yang dijadikan bukti di persidangan. Mahfud pun menerangkan logika dari kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini. Menurutnya, seharusnya gugatan soal ijazah diproses terlebih dahulu, baru gugatan pencemaran nama baiknya. Namun dalam kasus Roy Suryo, proses itu dinilai terbalik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut bahwa Roy Suryo CS tak bisa diadili di pengadilan. Mahfud MD mengatakan bahwa keaslian ijazah Presiden ke-7 Jokowi harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum proses hukum terhadap Roy Suryo CS dilakukan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam channel YouTube-nya pada Senin 11 November 2025. Mahfud MD menyebut jika kasus Roy Suryo CS dibawa ke pengadilan, harus dibuktikan terlebih dahulu lewat pengadilan lain bahwa memang ijazah Jokowi benar-benar asli, bukan hanya dari ketentuan dan keterangan sepihak-pihak kepolisian soal keaslian ijazah Jokowi. Mahfud MD menegaskan bahwa kepolisian tak boleh menyimpulkan ijazah Jokowi asli, namun harus diputuskan lewat pengadilan oleh majelis hakim. Mahfud MD mengatakan bahwa gugatan mengenai ijazah Jokowi harus dibuktikan terlebih dahulu, baru proses pencemaran nama baik diproses secara hukum. Menurut Mahfud MD, langkah dari kepolisian membawa Roy Suryo CS ke pengadilan justru bisa dimanfaatkan oleh kubu Roy Suryo CS. Mahfud MD juga menyebut bahwa kasus yang menyeret Roy Suryo CS bisa ditolak oleh hakim karena dakwaan tidak diterima pasalnya pembuktian keaslian ijazah Jokowi tak pernah ada. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM RI, Menko Polhukam Mahfud MD turut merespon penetapan tersangka terhadap Roy Suryo CS terkait fitnah tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mahfud menilai alasan penetapan tersangka masih samar. Melalui unggahan di kanal YouTube-nya pada Senin 10 November, Mahfud menanyakan soal alasan dibalik penetapan tersangka Roy Suryo. Apakah tindakan yang dilakukan Roy Suryo menimbulkan keonaran hingga kegaduhan di masyarakat? Menurutnya, apabila Roy dibawa ke pengadilan, maka pengadilan harus membuktikan bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli. Sementara pihak yang bisa membuktikan ijazah palsu atau asli bukan polisi, melainkan hakim. Di kasus ini, polisi menurut Mahfud hanya boleh menghimpun alat bukti yang dijadikan bukti di persidangan. Mahfud pun menerangkan logika dari kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini. Menurutnya, seharusnya gugatan soal ijazah diproses terlebih dahulu, baru gugatan pencemaran nama baiknya. Namun dalam kasus Roy Suryo, proses itu dinilai terbalik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut bahwa Roy Suryo CS tak bisa diadili di pengadilan. Mahfud MD mengatakan bahwa keaslian ijazah Presiden ke-7 Jokowi harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum proses hukum terhadap Roy Suryo CS dilakukan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam channel YouTube-nya pada Senin 11 November 2025. Mahfud MD menyebut jika kasus Roy Suryo CS dibawa ke pengadilan, harus dibuktikan terlebih dahulu lewat pengadilan lain bahwa memang ijazah Jokowi benar-benar asli, bukan hanya dari ketentuan dan keterangan sepihak-pihak kepolisian soal keaslian ijazah Jokowi. Mahfud MD menegaskan bahwa kepolisian tak boleh menyimpulkan ijazah Jokowi asli, namun harus diputuskan lewat pengadilan oleh majelis hakim. Mahfud MD mengatakan bahwa gugatan mengenai ijazah Jokowi harus dibuktikan terlebih dahulu, baru proses pencemaran nama baik diproses secara hukum. Menurut Mahfud MD, langkah dari kepolisian membawa Roy Suryo CS ke pengadilan justru bisa dimanfaatkan oleh kubu Roy Suryo CS. Mahfud MD juga menyebut bahwa kasus yang menyeret Roy Suryo CS bisa ditolak oleh hakim karena dakwaan tidak diterima pasalnya pembuktian keaslian ijazah Jokowi tak pernah ada. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM RI, Menko Polhukam Mahfud MD turut merespon penetapan tersangka terhadap Roy Suryo CS terkait fitnah tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mahfud menilai alasan penetapan tersangka masih samar. Melalui unggahan di kanal YouTube-nya pada Senin 10 November, Mahfud menanyakan soal alasan dibalik penetapan tersangka Roy Suryo. Apakah tindakan yang dilakukan Roy Suryo menimbulkan keonaran hingga kegaduhan di masyarakat? Menurutnya, apabila Roy dibawa ke pengadilan, maka pengadilan harus membuktikan bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli. Sementara pihak yang bisa membuktikan ijazah palsu atau asli bukan polisi, melainkan hakim. Di kasus ini, polisi menurut Mahfud hanya boleh menghimpun alat bukti yang dijadikan bukti di persidangan.
Mahfud pun menerangkan logika dari kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini. Menurutnya, seharusnya gugatan soal ijazah diproses terlebih dahulu, baru gugatan pencemaran nama baiknya. Namun dalam kasus Roy Suryo, proses itu dinilai terbalik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut bahwa Roy Suryo CS tak bisa diadili di pengadilan. Mahfud MD mengatakan bahwa keaslian ijazah Presiden ke-7 Jokowi harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum proses hukum terhadap Roy Suryo CS dilakukan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam channel YouTube-nya pada Senin 11 November 2025. Mahfud MD menyebut jika kasus Roy Suryo CS dibawa ke pengadilan, harus dibuktikan terlebih dahulu lewat pengadilan lain bahwa memang ijazah Jokowi benar-benar asli, bukan hanya dari ketentuan dan keterangan